Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan dan hormati para tuan-tuan guru, para ustaz-ustazah, mu'alim, mu'alimah, yang secara khusus sama kita muliakan dan hormati Al-Habib Awaluddin Al-Idrus beserta putra beliau Al-Habib Jamal Al-Idrus yang pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan hadirnya mereka menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, malam ini insya Allah 2 kitab yang akan kita baca. Tapi yang terlebih dahulu yang kita baca adalah kitab Muhimmah. Karena pada bulan yang lalu kita membaca dulu kitab Kifayatul Awam, dan pada akhirnya nggak sempat membuka kitab Muhimmah. Yang saya muliakan para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walau tadi sempat diguyur hujan daerah kita, tidak menyurutkan semangat kita untuk mengaji. Tadi saya sempat pesimis, ya, mungkin yang datang sedikit Pak Izan. Rupanya 70-60% adalah nih dari yang biasa hadir seperti biasanya. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita buka dulu kitab Muhimmah di halaman keempat. Pembahasan yang lalu itu tentang hadis Nabi yang berbunyi, andai kata keluar darah dan nanah dari hidung suami kemudian dijilat oleh istrinya, itu belum lagi cukup, ya, dianggap menunaikan hak atau kewajiban istri kepada suami. Artinya apa? Kewajiban istri terhadap suami itu banyak. Ya, itu pembahasan kita yang lalu. Sekarang di halaman 4, baris ke-4 dari bawah. Kalau yang Latin saya nggak tahu halaman berapa. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Halaman 4, baris ke-4 dari bawah. Kitab Muhimmah. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibasaini. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ia tatkala datang ke Madinah, itu di kitab itu salah, itu tatkala datang kemudian. Itu kan? Yang benar adalah datang ke Madinah. Tatkala datang ke Madinah. Nah, jadi dicoret diganti jadi Madinah gitu. Tatkala datang ke Madinah. Yang di Latin apa? Apa pasnya itu maksudnya? Madinah juga kan? Tatkala datang ke Madinah, keluar ia kepada satu jenazah. Maka melihat ia. Yang melihat ini siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW melihat ia akan beberapa perempuan ikut mengiringi akan jenazah. Jadi suatu ketika Baginda Nabi Muhammad SAW beliau, ya, sedang melakukan perjalanan menuju kota Madinah. Di tengah-tengah jalan beliau menuju kota Madinah, beliau melihat, ya, ada jenazah yang akan dikebumikan. Udah di apa namanya kalau kita di sini? Dibawa, ya, istilahnya mau dibawa ke pekuburan. Ya. Nah, kemudian Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
melihat ada beberapa orang perempuan, beberapa orang wanita ikut juga mengiringi atau menghantarkan jenazah tersebut menuju makbarah, menuju pekuburan. Jelas ya ceritanya ya? Maka bersabda ia, yaitu bersabda baginda Nabi SAW, bagi sekalian mereka itu maksudnya Nabi bersabda atau bertanya kepada semua perempuan atau wanita yang ikut menghadiri atau ikut menghantarkan jenazah tersebut. Semuanya bertanya kepada mereka semua, adakah kamu menanggung serta bersama-sama dengan orang yang menanggung? Maka sembah kami sekalian, jadi Nabi bertanya, ya, apakah kalian ikut menyaksikan jenazah beserta dengan orang-orang yang menyaksikan jenazah tersebut? Maka sembah kami sekalian, maksudnya perempuan-perempuan itu tadi kan ditanya Nabi, ya. Ini kan Nabi melihat mereka ikut menghantarkan jenazah, ikut menghantarkan jenazahnya saja. Nabi nanya, tadi waktu jenazah itu selesai ya disolatkan atau sebelumnya kalian ikut enggak menanggung atau menyaksikan daripada jenazah tersebut? Maka dijawab sama perempuan-perempuan tersebut, tiada, ya, tidak wahai Rasulullah, kami hanya ikut mengantarkannya saja. Waktu dibawa dia kemana tadi? Dipersaksikan di depan hadirin, kan biasa kita tuh kan, apakah jenazah ini baik, kan begitu kan? Itu namanya dipersaksikan. Kemudian waktu disolatkan, apakah mereka ikut juga? Ternyata perempuan-perempuan ini enggak ikut, hanya ikut menghantarkan jenazah itu kemana? Ke kuburan. Maka ditanya sama Nabi, ikut kalian waktu mensolatkan dan menyaksikan jenazah itu? Tidak wahai Rasulullah. Maka bersabda ia, yaitu baginda Nabi Muhammad, bertanya lagi, adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyangkan dia? Nah, tak mentakjiahkan, mereka tidak ada. Waktu mensolatkan, karena mereka nggak ada, Nabi nanya, waktu mensolatkan kalian ikut nggak mensolatkan jenazah ini? Maka sembah kami sekalian, dijawablah oleh semua wanita atau perempuan yang hadir tersebut ikut mengantar jenazah itu, tiada wahai Rasulullah, tidak, kami tidak hadir takziah, kami tidak hadir mensolatkan, ya, tapi ikut hadir menghantarkan jenazah. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi sekaliannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada semua perempuan tersebut, baliklah oleh sekalian, pulang aja kalian semua. Kalau bahasa kita gitu, perempuan-perempuan, pulang aja ke kalian semuanya. Tiada ada ziarah dan tiada ada pahala. Kalian nggak termasuk orang yang dianggap berziarah atau bertakziah, dan kalian juga tidak dapat pahala karena cuma ikut nganter doang. Makanya apa yang terjadi berlaku di masyarakat ini agak aneh. Ya, waktu takziah rame. Begitu jenazah dibawa ke masjid mau disolatkan, tak mana orang yang takziah itu. Padahal yang dituntut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang paling dituntut dalam tajhizul janazah adalah ikut mensolatkannya. Nggak ikut takziahnya nggak apa-apa, yang penting ikutlah mensolatkan jenazah. Disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, barang siapa yang ikut takziah mayit, kemudian ikut mensolatkannya, baginya pahala 1 qirot. Kemudian barang siapa yang ikut mensolatkan dan menghantarkannya ke pekuburan, baginya 2 qirot. Maka sahabat bertanya, qirot itu apa? Apa wahai Rasulullah? Qirot itu umpama gunung. Jadi orang yang ikut takziah kemudian mensolatkan mayit, ikut mensolatkan mayit, dia mendapatkan pahala 1 qirot. Pahala yang dia peroleh sebesar gunung Uhud. Ya, 1 gunung Uhud. Nah, kalau dia ikut mensolatkan, ikut menghantarkan pula sampai ke pekuburan, dia dapat 2 qirot. Seolah-olah pahalanya itu sebesar 2 buah gunung Uhud. Itulah diumpamakan. Nah, tapi apa yang berlaku di masyarakat, kita perhatikan agak aneh. Kalau takziah rame, bahkan yang takziah ini pun tidak sedikit yang ikut menghantarkan jenazah ke masjid. Tapi begitu sampai masjid, bukan malah ikut sholat jenazah, ngobrol, duduk-duduk di situ. Misalnya, kan gitu kan. Banyak nggak yang begitu? Mereka sudah melalaikan
sesuatu karunia yang Allah berikan daripada ikut mensolatkan jenazah tersebut. Nah, jadi kalau nggak ikut takziah, nggak ada masalah. Tapi mensolatkan, minimal mensolatkan, jangan sampai nggak ikut. Walaupun nggak bisa ikut menghantarkan jenazah ke kuburan, minimal ikutlah mensolatkannya. Nah, ini kisah ini, sekelompok perempuan ini tidak ikut takziah, tidak ikut mensolatkan jenazah, tapi waktu jenazah akan dihantar ke tempat peristirahatan terakhir, ke kuburan, ke makam, mereka ikut mengantarkan. Ditanya Nabi, kalian waktu takziah datang? Enggak. Waktu kalian mensolatkan jenazah, kalian ikut juga? Enggak juga. Udahlah, pulang aja lah kalian nggak dapat pahala. Ya, nah, cuma menghantarkan doang. Kata Nabi, kalian tidak dapat pahala. Minimal tadi ikut apa? Mensolatkan. Nggak ikut menguburkan nggak ada masalah, masih dapat pahala. Nah, tapi yang kalau mau dapat pahala dua buah gunung Uhud, ya pahala sebesar 2 buah gunung Uhud, ikutlah mensolatkan dan hantarkan jenazah sampai ke ya kuburan. Nah, jadi disuruh Nabi, baliklah olehmu sekalian. Ya, kalau bahasa kita nih, pulang aja lah kalian semua. Ya, balik aja, nggak usahlah ikut sampai mengantarkan ke kuburan. Kenapa? Nggak ada pahala bagi kalian. Kenapa? Nggak ikut takziah, nggak ikut mensolatkan. Ah, maka sekalian perempuan mereka itu disuruh tawakuf di dalam rumah mereka itu. Ya, seluruh perempuan tadi diperintahkan Nabi tawakuf di dalam rumah mereka itu. Tawakuf itu artinya tetap di dalam rumah. Udahlah, nggak usah ikut menghantarkan jenazah. Kalau cuma hanya menghantar, ikut mensolatkan nggak ikut. Makanya ulama begini, khilafiyah nih, tentang permasalahan boleh nggak wanita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh ikutnya perempuan ya menghantarkan jenazah ke kuburan. Kenapa? Karena sifat hati perempuan itu sensitif. Dikhawatirkan nanti malah dia meratapi mayit. Ya, sementara mayit akan disiksa sebab ratapan orang yang hidup. Ya, karena hati perempuan itu lembut. Ya, hati perempuan itu sensitif. Kalau mereka ikut menghantarkan jenazah sampai ke pekuburan, dikhawatirkan malah nanti meratap mayit. Apalagi yang ikut adalah ahli keluarga mayit. Makanya berdasarkan hadis ini, ya ada ulama yang mengatakan perempuan makruh hadir ke pekuburan ikut mengantarkan jenazah. Tapi ada ulama yang mengatakan ya tidak ada masalah, sunnah sebagaimana laki-laki. Adapun hadis ini jelas kalau mereka hanya ikut menghantarkan saja, tidak ikut mensolatkan, baru itu yang disuruh Nabi, bagus kalian di rumah, ya kan gitu, daripada ikut menghantarkan jenazah. Tapi kalau memang dari awal dia sudah ikut ritmenya, takziahnya dia ikut, ya begitu jenazah dibawa kemana? Masjid untuk disolatkan, perempuan tadi pun ikut juga ke masjid. Sampai dihantarkan ke makbarah, dia pun juga ikut. Nah, pendapat yang kedua tidak jadi masalah, karena hadis ini khusus bagi wanita yang hanya ikut daripada proses penguburan atau menghantarkan jenazah ke kuburan. Dia nggak ikut takziah, dia juga nggak ikut mensolatinya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada kita di sini cuma Pak Isa, perempuan itu ikut juga apa tidak? Jarang ya, jarang ya, jarang. Kenapa? Menghindari itulah di hati perempuan itu rentan, ya rentan ya, takutnya bukan malah mendoakan malah meratap. Apalagi yang ikut ke makbarah itu ke makam adalah ahli keluarga si mayit. Nah, jadi kata Nabi, maka sekalian perempuan mereka itu disuruh Nabi tawakuf di dalam rumah mereka itu. Tawakuf itu tetap di dalam rumah, ya, karena mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu niscaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah bagi segala laki-laki. Jadi perempuan kan gini, misalnya ada tadi hadis bahwa orang yang mensolatkan jenazah dia mendapat pahala 1 kirot kata Nabi, pahala sebesar gunung Uhud. Siapa yang ikut mensolatkan dan menghantarkan mayit sampai ke pekuburan,
pahala 2 kirot kata Nabi. Ya, pahala sebesar 2 buah gunung Uhud. Nah, misalnya ada perempuan yang merasa iri dengan laki-laki, enaklah laki-laki kalau bisa ikut sholat jenazah, kalau bisa ikut menghantarkan jenazah sampai ke pekuburan, mereka mendapatkan pahala ya 1 kirot atau 2 kirot. Kemudian Nabi mengatakan, udah perempuan nggak usah pun ikut takziah, nggak usah ikut mensolati jenazah, nggak pun ikut menguburkan mayit, nggak ada masalah. Karena pahala dia taat kepada suami itu menyamai pahala itu semuanya. Nah, gitu maksudnya. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi intinya ya rajin kali kalau ada jenazah di kampung tetangga pun datang dia. Tapi sama laki melawan aja kan gitu. Ah, enggak ente kata Nabi, perempuan, kalian enggak ikut pun bertakziah, kalian tidak ikut mensolati jenazah, kalian tidak juga ikut menghantarkan jenazah ke pekuburan, enggak ada masalah, di rumah aja itu enggak apa-apa. Tapi kalian taat aja sama suami, karena pahala taat kepada suami itu sama pahalanya dengan pahala amalan fardu kifayah itu semuanya. Nah, karena mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu niscaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah bagi segala suami. Jadi perempuan-perempuan tadi, ya udah kalian mending ikut di rumah aja, nggak usah ikut-ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Memang ganjil memang, ya. Makanya di sini pun jarang ada ya Pak Isa ya, perempuan ikut sampai menghantarkan ke kuburan. Pinomat-pinomat paling mensolatkan, gitu kan, sampai di musola di masjid, udah balik lagi mereka ke rumah, nggak ikut ke kuburan. Itu lazim-lazimnya yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, jadi tidak ada masalah kata Nabi. Kalian nggak ikut pun fardu kifayah yang pahalanya luar biasa seperti itu. Nah, kalian taat aja sama suami kalian di rumah, ya, taat kepada suami, pahalanya sama ya dengan pahala itu semua. Nah, lihat lagi kitabnya. Seperti barang yang diceritakan di dalam berapa khobar. Ini ada hadis yang lain ini. Ya, ada hadis yang lain yang serupalah dengan hadis itu. Beberapa khobar. Sesungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baginya, apa bicara engkau? Ada seorang perempuan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi bertanya kepada perempuan itu, kau mau bicara apa? Apa yang mau kau tanya? Ya kalau bahasa kita begitulah sini. Kamu ingin bertanya apa? Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Ya Rasulullah, sebenarnya tadi aku mau datang rame-rame sama semua wanita yang ada di kampung ini, mau kubawa semuanya untuk menghadap kepada engkau. Ya, tapi udahlah, saya saja sebagai wakil itu sudah mencukupi. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda ia, karena apa? Untuk apa kau mau bawa semua wanita sekampung menghadap kepadaku? Begitulah kurang lebih pertanyaan Nabi. Untuk apa? Maka sembah atau maka jawab daripada perempuan itu yaitu adalah sekalian perempuan, sekalian mereka itu bahwa berkata suaminya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah laki-laki, lagi dihabaskan itu dibelenggu ya, atau dikurung atau ditanggung, semakna lah itu ya. Nah, ditahan kita sebab hak mereka itu di dalam rumah. Nah, jadi perempuan-perempuan satu kampung ini ya, semuanya suaminya orang soleh semua, karena sahabat Nabi. Jadi laki-laki atau suami-suami mereka melarang mereka keluar, udahlah kau di rumah aja, nggak usah kau pun banyak ibadah keluar-keluar di rumah, kau taat sama kami aja udah cukupnya itu, gitulah kurang lebih. Ya, nggak usah pun rencoh kali ibadah, ya wirid ke sana, wirid ke sini, gitulah misalnya. Di rumah aja kau, tapi yang penting kau taat sama suami, gitu kata suami-suami mereka. Nah, sehingga ya, dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu. Udah perempuan-perempuan di rumah aja, apa yang diingini oleh suami layani saja, ya, layanin apa yang diminta oleh suami.
Dan difardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Diwajibkan bagi perempuan-perempuan untuk berkhidmat, melayani suami mereka. Ya, wajib melayani suami mereka. Dan menjadikan ia bagi mereka itu akan perang sabilillah. Ya, enaklah. Ini ibaratkan gini, ini perempuan-perempuan di kampung itu iri sama laki-laki. Ya, iri. Kami dikekang, nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ya, nah, kami dikekang, ya nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Yang penting katanya kami yang penting taat aja sama suami. Laki-laki enak katanya, ya kami melayani mereka katanya. Kata perempuan-perempuan, suami istri-istri, suami-suami mah enak ya Rasulullah. Kami sebagai istri, kami diperintahkan untuk melayani mereka, bahkan wajib. Kalau kami tidak melayani suami kami bisa berdosa. Kemudian kami merasa iri dengan suami-suami ya Rasulullah. Kenapa? Suami-suami bisa perang fisabilillah. Ya, perintah jihad fisabilillah itu bagi kaum laki-laki umumnya kan. Nah, dan kalau mereka mati wahai Rasulullah dalam perang sabilillah, mereka mati syahid. Nah, kami ini perempuan apa coba? Iri. Ya, andai kata ada perempuan zaman sekarang kayak begitu, iri melihat amalnya laki-laki ini perempuan soleh. Ya, nah ini yang diceritakan perempuan di zaman kapan? Di zaman Nabi. Mudah-mudahan perempuan zaman sekarang ada juga yang begitu, ya kan? Nah, mudah-mudahan ya istri-istri kita pun begitu, ya. Amin ya robbal alamin. Yang belum nikah senyum-senyum aja, ya. Kemudian dan hadir berjamaah. Laki-laki mah enak ya Rasulullah. Mereka bisa jihad fisabilillah. Kalau mereka wafat, mereka syahid. Kemudian mereka bisa sholat berjamaah ke masjid. Nah, memangnya apa hukum sholat berjamaah ke masjid? Itu ada rinciannya. Ya, bagi wanita yang sudah tidak diminati, boleh datang ke masjid. Ya, tapi kalau wanita yang masih diminati, ya masih menarik bagi laki-laki, datangnya mereka ke masjid untuk berjamaah itu hukumnya makruh. Termasuk sholat hari raya. Ya, itu ada pembahasan khusus lah tentang itu. Nah, jadi mereka protes. Kami disuruh sholat, kan ada hadis Nabi dalam kitab Uqulul Jen. Sebaik-baik sholatnya perempuan di mana? Di rumah. Nah, kaum laki-laki mah enak ya Rasulullah. Bisa ke masjid sholat berjamaah. Di masjid bisa iktikaf. Kami di rumah mau iktikaf di mana ya Rasulullah? Iri berarti kaum perempuan pada waktu itu. Ya. Kemudian, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan ia akan mereka itu dengan khitab tiada kita. Ya, enak mereka Rasulullah, ya banyak amar-amar, perintah-perintah yang Allah tujukan untuk laki-laki. Ya, perintah-perintah yang Allah tujukan untuk laki-laki tidak sebanyak perintah-perintah ibadah yang ditujukan untuk kaum perempuan. Contohnya tadi misalnya jihad fisabilillah, itu terkhusus untuk kaum laki-laki. Sholat berjamaah di dalam masjid, ya itu juga khusus untuk laki-laki. Perempuan sholat jamaahnya di mana? Di rumah, kan begitu kata Nabi. Nah, apa kata Rasulullah? Maka apa bagi kita ganti barang yang mengaruniai Allah Ta'ala akan mereka itu? Si perempuan tadi wakil dari perempuan-perempuan satu kampung nanya ke Rasulullah. Nah kami wahai Rasulullah perempuan, amal apalah Rasulullah yang bisa kami kerjakan yang pahalanya menyamai pahala orang laki-laki? Karena kami iri. Laki-laki bisa jihad, laki-laki bisa sholat jamaah, kami perempuan disuruh untuk melayani suami, bahkan wajib. Kalau kami tidak melayani suami, kami berdosa. Kami iri dengan kaum laki-laki. Maka gantinya apa wahai Rasulullah? Suatu amalan. Coba Rasulullah ya beritahu kepada saya agar saya sampaikan nanti kepada ya perempuan-perempuan lainnya, istri-istri lainnya, amal apa yang mengganti, yang bisa mengganti daripada amal yang dibuat laki-laki tadi, yang pahalanya sama. Kami juga kepengen seperti mereka. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Maka heranlah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibadah dan berkata, ia tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataannya pada pekerjaan agama Allah Ta'ala daripada engkau. Rasulullah pun kagum sama ini perempuan. Ya, baru kali ini aku menjumpai seorang wanita yang menuturkan keluh kesahnya tapi iri dalam urusan ibadah.
Ya, Nabi SAW pun heran, kagum melihat wanita-wanita di kampung itu. Ya, betapa mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Aku belum pernah ketemu, gitulah kurang lebih kata Nabi. Ya, seorang wanita yang perkataannya, yang pertanyaannya lebih baik dari pertanyaanmu. Aku belum pernah ketemu dimanapun wanita seperti kalian inilah, ya, yang merasa iri kepada kaum laki-laki, sebab kaum laki-laki bisa banyak ibadahnya, sementara kaum perempuan ibadahnya terbatas. Iri karena itu. Kemudian dijawab Nabi. Kemudian tadi kan laki perempuan tadi minta apa? Minta ganti suatu amalan yang sekiranya mereka kerjakan amalan itu, ya, pahala mereka bisa menyamai pahala ibadahnya laki-laki. Apa amalannya? Kemudian maka bersabda ia, siapa yang bersabda? Baginda Nabi SAW. Ya, simpankan olehmu. Ya, maksudnya sampaikanlah olehmu daripada belakang engkau. Nah, ini yang ku katakan ini, tolong nanti kamu sampaikan sama kawan-kawanmu ya. Nah, itu pesan Nabi Muhammad. Daripada segala perempuan yang Islam, bahwa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang daripada kamu bagi suaminya, itu menyamai akan kebajikan ini semuanya. Jadi laki-laki bisa jihad fisabilillah, laki-laki bisa sholat berjamaah ke masjid, dan amal-amal khusus lainnya yang justru itu tidak diberikan kepada perempuan, adanya bagi laki-laki. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang sama dengan pahala pahala laki-laki itu, pahala suami-suami kalian, ada satu amal kata Nabi. Yang penting kalian taat saja kepada suami kalian, niscaya pahalanya menyamai amal ibadah suami kalian. Coba. Yang lebih enak perempuan sebetulnya bapak-bapak. Ya, kenapa? Kita harus mengumpulkan ragam ibadah. Kan gitu. Jihad, kan gitu ya. Sholat berjamaah, amal ini, amal itu. Nah, baru tercakup semua kebaikan itu kalau kita melakukan ragam ibadah. Tapi seorang istri perempuan cukup dengan satu aja. Taat dia kepada suaminya, setaralah pahalanya menyamai amal laki-laki semuanya. Nampaknya ringan, ya Bu ya. Tapi ngejalaninya itu ya butuh tahap, step by step. Ya, pelan-pelan lah, perlahan-perlahan. Ya, taat kepada suami itu maksudnya bagaimana? Panjang nih kalau di jabatan. Ya, apa yang diminta suami beri. Ya, layani suami dengan sebaik-baiknya. Ya, kecuali dalam hal kemaksiatan. Kalau suami memerintahkan dalam perkara kemaksiatan, dosa, janganlah diikuti, jangan dipatuhi. Nah, pokoknya apa minta suami berikan, layani. Nah, itulah yang disebut dengan mentaati suami, ya. Nah, mentaati suami. Makanya konsep wanita soleha atau istri soleha selalu saya sampaikan. Istri soleha itu bukan istri yang harus hafal Al-Quran, istri yang bisa baca kitab, istri yang alumni pesantren. Enggak mesti. Definisi wanita soleha, setiap wanita yang dia taat kepada perintah Allah, ibadahnya enggak banyak, cuma sholat 5 waktu aja lah misalnya. Pokoknya ibadah wajib dia kerjakan, selebihnya dia taat aja kepada suaminya. Walau dia bukan hafiz Al-Quran, walau dia bukan alumni pesantren, tapi dia sangat taat kepada suaminya, itu adalah definisi istri soleha. Itu definisi istri soleha. Jadi bapak-bapak kalau punya anak laki-laki, pengen nyarikan istri untuk anak laki-lakinya, nggak juga harus mesti anak pesantren gitu maksud saya. Walaupun dia anak umum, ya tidak dididik dalam pendidikan pesantren, tapi kita lihat akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, tingkah lakunya bagus, dan dia bisa taat kepada suami dalam segala aspek, ya sudah. Walau dia bukan hafiz Quran, walau dia bukan anak pondokan, ya, bukan santriwati gitu ya, dia termasuk daripada istri soleha. Jadi tengok nanti istrinya masing-masing di rumah. Ya, istriku nih bukan anak pondokan Ustadz, orang biasa-biasa aja Ustadz. Ya, tapi istriku sholatnya alhamdulillah terjaga 5 waktu dan selalu taat kepada suami. Nah, berarti bapak-bapak sekalian sudah punya ya bidadari surga. Ya, belum lagi masuk surga, bidadarinya udah ada di rumah. Nah, itu definisi. Jadi nggak ribet lah kalau untuk mendefinisikan istri soleha.
Ya, di benak orang awam itu kan istri soleha yang jiblabnya harus panjang, pakai cadar, kan gitu kan? Ya, harus alumni pesantren, harus hafal Quran minimal 10 juz. Ini istri soleha. Nah, sampai rumah, ya kan, gelas piring lemparnya semua sama awak, kan gitu kan? Nah, kan gitu kan? Bukan gitu maksudnya. Ya, dia menghormati suami, sangat pandai menghormati suami dan begitu taat kepada suami. Ya, tidak pernah berkata kasar kepada suami. Nah, ya, nah, jangan apa bahasanya? Jangan lancip sama suami mulutnya. Gitu lah itu ya. Ah, itu dia. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Dah. Untuk apa kitab Muhimmah sampai situ dulu aja. Ya, 2 hadis sudah kita baca. Ya, hadis yang pertama ya bahwa pahala daripada mengurusi jenazah itu pahalanya sangat besar. Tapi dengan taatnya seorang istri kepada suami, pahala taatnya kepada suami menyamai pahala mengurus jenazah. Hadis yang kedua, ya, laki-laki diberikan ragam ibadah, yang mana ibadah itu tidak diberikan kepada golongan perempuan. Tentu kalau menurut matematika kita, pahala yang akan diperoleh laki-laki lebih banyak daripada pahala yang akan diperoleh perempuan. Tapi faktanya tidak. Ya, dengan istri taat kepada suami, maka ketaatan itu pahalanya menyamai seluruh ibadah kaum laki-laki. Nah, di sini adalah letak keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dah, selesai untuk kitab Muhimmah. Intinya satu aja, taat sama suami, maka sudah mencakup segala kebaikan. Nggak banyak amal ibu pun nggak apa-apa. Jarang sholat tahajud, jarang sholat duha, ya jarang ibadah lah selain ibadah fardu, selain ibadah wajib. Yang penting ibu taat aja sama suami. Nah, jangan lancip kata Pak Isa tadi kan. Nah, itu insya Allah sudah merangkum segala bentuk kebaikan yang Allah berikan bagi laki-laki, maka diganti menyamai daripada amal perempuan. Yang penting taat kepada suami itu sama ya dengan ibadah yang dilakukan oleh kaum